Grogi. Ya, ini udah Dari mulai. bentar. Ya, mulai. Siap. Saya dulu, Bu. Berarti Abi coach itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sok atau Ibu dulu. Ya, siap. Selamat siang, Ibu. Iya, selamat siang Ibu Aca. Selamat siang juga. Semoga Bu Aca sehat selalu. Bagaimana kabarnya Bu Aca? Alhamdulillah baik, Ibu. Iya. Ibu sedang baik. Iya, alhamdulillah saya juga sehat, Ibu. Kita hari ini akan fokus pada salah satu tantangan yang sedang Ibu alami di dalam kelas ya. Apa yang ingin kita capai dari sesi coaching ini, Bu? Iya, Ibu. Saya ingin meningkatkan motivasi belajar anak terhadap pembelajaran bahasa Inggris. Mereka itu terlihat kurang antusias, Bu, di kelas. Begitu, Ibu. Baik, jadi tujuan kita dalam percakapan ini adalah untuk mencari solusi meningkatkan motivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris. Begitu ya, Bu ya? Iya, Ibu. Baik. Saya melihat mereka itu merasa kesulitan memahami materi, Bu, terutama dalam speaking dan listening gitu. Mungkin mereka kurang percaya diri dalam pembelajaran bahasa Inggris itu, jadi mereka memikirkannya dianggap mereka itu terlalu menantang bahasa Inggris itu. Iya. Mungkin bisa Ibu ceritakan secara lebih detail apa yang menyebabkan antusias dalam belajar bahasa Inggris itu rendah gitu, Bu? Iya, mereka kesulitan memahami materi, Bu. Jadi mereka takut gitu. Judgement awalnya mereka itu apa ya? Takut terhadap pembelajaran bahasa Inggris gitu. Karena takut jadi motivasinya kurang seperti itu, Bu. Apa Ibu melihat ada pola tertentu kenapa mereka itu motivasinya kurang gitu, Bu? Ya, karena mereka merasa sulit pada akhirnya, jadi anggapan mereka sulit, akhirnya kurang menarik terhadap pembelajaran. Padahal kalau mereka sudah mempelajarinya, mereka insya Allah dengan apa ya, dengan metode-metode yang saya berikan, akhirnya mereka tertarik begitu, Ibu. Iya. Nah, Ibu sudah menjelaskan ya, ada cara tertentu juga ternyata yang bisa Ibu lakukan. Nah, selain itu bagaimana cara Ibu untuk mengatasi situasi dalam kelas? Iya, saya pernah mencoba ya, Bu, memberikan tugas-tugas ringan, tapi terlihat belum berhasil, Bu. Beberapa siswa terlihat masih pasif gitu dalam pembelajaran, seperti itu. Iya. Kira-kira dari yang sudah Ibu lakukan tadi dan ternyata apa yang setelah Ibu lakukan itu ternyata tidak sesuai, ada tidak rencana yang bisa Ibu lakukan untuk membuat motivasi mereka lebih meningkat lagi gitu? Iya, saya berpikir untuk lebih banyak menggunakan metode belajar kelompok ya, Bu, atau permainan edukatif, agar mereka lebih banyak terlibat dalam pembelajaran. Nah, mungkin juga saya bisa lebih sering memberikan eee apresiasi seperti pujian untuk mereka. Jadi bukan hanya Ya. hasil yang saya prioritaskan begitu, Bu. Oh, ya, itu menurut saya ide yang bagus ya, Bu, ya, membuat kelompok gitu ya. Nah, kemudian ketika Ibu membuat kelompok tersebut, mungkin ada anak-anak yang sebenarnya, motivasinya sudah tinggi gitu, atau ada perbedaan gitu antara siswa satu dengan siswa yang lain gitu ya, Bu? Iya, eee, saya juga saya rasa sudah dicoba itu, Bu. Saya juga akan fokus memberi umpan balik positif terhadap mereka agar
mereka percaya dirinya muncul dan merasa lebih dihargai gitu. Iya. Kemudian rencana apa nih Bu yang mungkin dari tadi ya ada penggunaan metode belajar kelompok, kemudian permainan edukatif, kemudian ada memberikan umpan balik positif ya yang Ibu berikan Ya, tadi. Apa langkah pertama yang akan Ibu lakukan untuk melakukannya di dalam kelas? langkah pertama saya akan mempersiapkan beberapa permainan yang relevan dengan materi di pembelajaran saya, terutama minggu depan insya Allah Bu. Selain itu, saya akan membentuk kelompok kecil dan Mhm. mencoba untuk lebih memberi apresiasi tadi ya, pujian seperti pujian atau reward atas usaha mereka gitu Bu. Iya. Ya, dari tadi rencana yang Ibu sudah kemukakan itu sangat luar biasa ya, Bu. Mungkin ada rencana yang lebih konkret yang bisa Ibu lakukan dan bisa dimulai dari sekarang gitu, Bu. Iya, insya Allah minggu depan, Bu, saya akan mencobanya setelah pertemuan pertama setelah mid-test, Bu. Minggu ini kan mid-test ya, minggu depan berjalan kembali Oh, KBM. ya. Saya pikir itu udah luar biasa ya, Bu, Ibu bisa melakukan dan merencanakan hal tersebut. Saya yakin ini akan berdampak positif untuk meningkatkan motivasi belajar anak, terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, kemudian bagaimana Ibu akan mengevaluasi hasil dari strategi tersebut? Ya, saya akan mengamati bagaimana reaksi siswa belajar saat belajar ya, Bu. Apakah mereka lebih terlibat, lebih aktif, Hmm. terus apakah kelas jadi lebih menyenangkan daripada sebelumnya, terus saya akan meminta umpan balik mereka gitu, setelah Iya. beberapa sesi, seperti itu, Bu. Wah, saya senang melihat rencana yang Ibu buat ya, Bu. Nah, jika ada tantangan nih, Bu, dalam penerapannya, kita bisa diskusikan lagi ya, tapi, semoga berhasil dan saya tunggu kabar baiknya ya, Bu, ya. Iya, Ibu, terima kasih. Saya siap untuk mencoba strategi ini. Terima kasih Ah, atas dukungannya, Ibu. baik, sama-sama, Bu. Lanjutin ya, Bu. Iya, Iya. selamat siang, Ibu. Hai, selamat siang, Bu Aca. Iya, Ibu Iis, apa kabar? Alhamdulillah baik nih, Bu. Siang ini sangat panas sebenarnya, Bu, tapi, melihat Ibu, saya jadi merasa adem juga nih, Bu. Masya Allah ya. Jadi apa yang akan kita bahas hari ini, Bu, terkait pembelajaran di kelas Ibu? Jadi saya menemukan, di sekolah saya ya pada umumnya, itu adanya keberagaman siswa ya, Bu, ya, yang Ya, heterogen. Kemudian ya yang saya ketahui juga di sekolah saya itu kan ada beberapa anak yang di luar dari dari luar provinsi Jawa Barat ya, maksudnya karena kami sekolahnya itu mungkin perbatasan juga antara Jawa Barat, Jawa Tengah itu agak dekat gitu ya, Bu. Ada anak-anak yang dari Jawa gitu ya, Bu. Nah, kemudian iya, kebanyakan dari mereka itu, diamnya itu di pesantren gitu, Bu. Nah, jadi keheterogenan ini yang saya kira mungkin ada, bagusnya untuk mengenal salah satu budaya di Indonesia, tapi di satu sisi adanya seperti, apa ya, perbedaan-perbedaan yang sulit disatukan, begitu, Bu? iya. Jadi tujuan kita hari ini adalah menemukan cara yang lebih efektif untuk menangani keberagaman di kelas agar semua siswa terlibat secara optimal. Apakah itu sesuai dengan harapan Ibu? Ya, betul, Bu. Saya ingin semua siswa, baik yang dari Jawa ataupun dari Sunda itu, mereka sama-sama dapat berbaur dan bisa saling berteman, begitu, Bu. Iya, tadi sudah sedikit dijelaskan, tapi bisa lebih dijelaskan lagi detail keberagaman siswa di kelas Ibu itu seperti apa?
Apa saja perbedaan yang paling menonjol gitu dan Mhm. bagaimana Ibu mencoba mengatasinya? Iya, dari yang saya lihat tadi ya, yang saya sudah sebutkan, bahwa keberagaman ini terkadang, di dalam kelas itu memunculkan bahwa ada kelompok tertentu dengan kelompok yang lain gitu ya, Bu, yang kayaknya, kalau disatukan itu kadang-kadang mereka kayak diem-dieman gitu ya, Bu, ya. Kayak mereka Ya, itu tuh nggak mau untuk berbaur kayak gitu. Nah, cara-cara yang saya lakukan sebenarnya juga dilakukan mungkin sudah saya lakukan sebelumnya, itu mengelompokkan anak-anak gitu ya, Bu, yang beragam tersebut dan mereka, saling bekerja sama dalam sebuah proyek gitu, Bu. Nah, hal-hal itu mungkin bisa dilakukan juga ke depannya untuk membuat mereka lebih dekat lagi, begitu, Bu. oh iya bagus. Bagaimana Ibu selama ini mencoba mengakomodasi perbedaan tersebut dalam pembelajaran Ibu? Bisa di Iya. Nah, untuk mengakomodasinya, saya sebenarnya, selain tadi rencana-rencana yang sudah saya sebutkan, saya belajar juga ya, Bu, dari beberapa bacaan gitu ya. Kemudian saya lebih banyak, apa ya, mengikuti, ilmu baru ya, metode-metode baru seperti yang saya tahu itu ada, CRT ya, Bu, atau kalau bahasa Indonesia CRT mungkin ya, Bu, ya? Apa iya, namanya, culturally responsive teaching. Nah, jadi di ya. sana ada beragam apa, sebuah pendekatan di mana kita merespon anak-anak dengan keberagaman budaya tersebut, sehingga anak-anak bisa menampilkan budayanya masing-masing dan saling mengenal gitu, Bu. Luar biasa Ibu. Mari kita coba pikirkan beberapa pendekatan yang bisa membantu Ibu dalam menangani siswa yang heterogen ini, Bu. Apakah ada metode atau strategi yang terlintas di pikiran Ibu untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda-beda siswa tersebut, Bu? Ya, saya berpikir untuk membuat pembelajaran ini lebih menarik dan menantang begitu ya, Bu. Kemudian selain tadi dengan CRT atau CRT ya, Bu, Culturally Responsive, Teaching ini, saya akan membuat proyek mungkin, yang lebih beragam lagi sehingga adanya kerjasama antara, anak-anak yang berbeda tersebut gitu, Bu. Ya, itu ide yang bagus ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Bagaimana jika Ibu memulai dengan menyusun rencana pembelajaran yang memiliki variasi di tingkat kesulitan tugasnya itu, Bu, serta menggunakan metode yang berbeda untuk setiap gaya belajar? Iya, mungkin, dengan diferensiasi lagi ya, Bu, ya? Ya, itu, Bu. Bisa Bu, mungkin yang saya sebutin tadi itu salah satunya dengan CRT atau CRT, Culturally Responsive Teaching itu sebenarnya juga di sana memuat cara-cara atau langkah-langkah di mana, diferensiasi juga gitu ya, ketika satu anak dari kelompok tertentu itu memperkenalkan budayanya dan kelompok dari yang lain memperkenalkan budayanya juga. Sehingga di sana ada pertukaran informasi gitu ya Bu ya, sehingga anak-anak bisa lebih tertarik gitu dan mereka lebih, mencatat hal-hal penting apa yang bisa mereka dapatkan dari informasi tersebut. Ya, Kemudian baik. diferensiasi mungkin yang bisa saya lakukan dengan diferensiasi konten gitu ya, Bu. Konten yang beragam, kemudian dengan konten yang beragam itu anak-anak juga bisa, berdiferensiasi dengan produk apa yang mereka hasilkan gitu, Bu. Yang beragam juga gitu menurut dengan, kultur atau budaya mereka sendiri gitu, Bu. Iya, baik Ibu. Sekarang jadi kita punya rencana untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu, dan menyesuaikan metode dengan gaya belajar siswa begitu ya, Bu. Iya, betul. Langkah pertama apa yang akan Ibu ambil untuk memulai? Nah, untuk langkah pertama, saya akan coba membuat asesmen awal ya, Bu, ya. Asesmen Ya, awal atau mendiagnosis, awal anak gitu ya, di mana apa yang menjadi minat mereka, apa yang menjadi, kemauan mereka sehingga bisa terakomodasi atau terfasilitasi oleh diri saya sebagai guru. Kemudian saya juga dengan diferensiasi tadi ya Bu, saya akan membentuk kelompok-kelompok kecil, dengan konten yang berbeda sesuai dengan minat mereka, begitu Bu. ya, baik. Kapan Ibu berencana untuk
memulai langkah ini? Secepatnya Bu, insya Allah mungkin hari Senin yang akan datang saya akan lakukan di dalam pembelajaran saya di kelas agar mereka bisa terpenuhi gitu ya belajar mereka itu dengan sesuai dengan kodratnya gitu Bu. Luar biasa. Satu lagi, bagaimana Ibu akan mengevaluasi hasil strategi diferensiasi tersebut, Ibu? Saya akan mengamati apakah siswa dapat mengikuti arahan dari saya dan apakah mereka tertantang untuk melakukan hal tersebut. Kalau mereka misalnya kurang tertantang, saya akan coba menaikkan misalnya tujuan pembelajarannya, kemudian proyeknya juga mungkin akan saya berikan lebih banyak lagi. Jadi dengan dia assessment awal ini, saya akan coba membuat langkah-langkah yang berdiferensiasi, kemudian evaluasinya apakah mereka tertantang atau tidak gitu. Adakah perubahan dalam pembelajaran mereka? Begitu, Bu. Iya. Saya senang mendengar rencana Ibu. Jika ada kesulitan dalam pelaksanaan, kita bisa bahas lagi ya, Bu. Saya yakin strategi itu akan membuat pelajaran di kelas lebih efektif. Iya. Bisa disimpulkan kegiatan coaching hari ini seperti apa, Bu? Ya, dalam pelaksanaan coaching ini saya merasa bahagia ya, Bu, karena saya punya teman berbagi dengan Ibu, ya, sebagai coach dan saya bisa mengeksplor mungkin apa yang bisa saya lakukan gitu ya, untuk ke depannya. Ya, jadi sudah ya, Ya, ada yang terima kita dapatkan hari ini. Ya, terima kasih. baik. Iya, Sama-sama, Ibu. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca ada yang kelewat nggak tadi? Enggak ya kayaknya ya. Kayak kalau ada eh, rule kayak gitu, saya terpaku jadinya teh Bu Aca. Dia nggak bisa nggak bisa kayak improve-nya nggak terlalu bisa terlalu jauh gitu. Kayak ada batasan gitu. Tapi nggak apa-apa ya, jadi lebih terarah. Iya, Ibu. Soalnya kalau tidak pakai derap biasanya melantur, Bu. Masih banyak ya waktunya, Ya, kita berapa menit sih Bu tadi? 30. Kalau untuk tugasnya, Bu, gimana? Tugas lokal maksudnya. Tuhan, Nanti kemarin teh kan kelewat. Jadi gimana? nanti nanti kan rekamannya dari Bapak Bapak Pak Partono. Nanti Ya, jadinya diedit diedit sama sama kita. kita gitu. Hah? Diedit sama kita gitu. Hmm. Ya. Tidak ditentukan ini kan waktunya mah berapa aja. Enggak. Kita kan cuma 30 menit. Jadi ya Harusnya cuman hasil 19. rekaman gitu. Mm-mm. Hasil praktik aja. Itu tugas rokol. Kalau dekon 3, yang 3. Kalau Kalau aksi kita, dekon sama nggak sih? nah, Dekon sama aksi kita bedanya apa? Kamu masih kurang riut. aksinya apa sama gitu, Bu. Kalau dekon kan 3 orang katanya. Yang lain udah. Udah. Baca kok tadi
kan Bu Aca pengen sesuai ya sama yang Ibu buat. Di akhirnya abi teu nanya perasaan Ibu bagaimana. Karena nggak ada di teksnya. Harusnya ada, cek aku gue tambahin kalau ada yang kurang. Ya kan cak oge kalau ada teks itu kayak terpaku sebenarnya aku mah mending kene improv gitu. Tapi nggak apa-apa sih kayaknya nggak masalah. Tapi udah Soalnya ada, udah ya ada ada di akhirnya tujuan ya. apa Hmm, sesuai. Sesuai kan sesuai tirta, tujuan, identifikasi, rencana. iya Ini ada kan sih. Cuman ada. mungkin ada sih ternyata kan saya senang melihat rencana yang Ibu buat. Jadi rasa senangnya itu ditunjukkannya oleh coach bukan sama coach. Oh, apa mau diulang? Hmm? Yang Mau mana ya? diulang? Yang Ibu? Di banyak tuh waktu. Eh, yang pas Ibu jadi yang saya jadi coach. Yang pertama mau baca. Yang mana? Yang pertama, udahlah nggak apa-apa, udah bagus dah. Kalau begitu power kayak. Nah, lihat ada toke. Iya, itu di mute. Oh, tapi tadi ada toke juga di Abi. Kak Kuping juga napas awal-awal nih. Kak Kuping teka baca. Tuh. Kirain teh ada yang muter rekaman. Oh, tadi di awal-awal ada toke juga di Abi. Ih, itu seueur ieu rambetuk. Coba lagi atuh, Bu. Yang mana? Yang nih, masih banyak Ya, waktu. ya. Hah? Waktunya masih banyak. 15 menit lagi. Boleh? Sok. Selamat siang, Bu Aca. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, hari ini kita akan fokus membicarakan tantangan yang sedang Ibu hadapi di kelas ya. Nah, apa yang ingin Ibu capai atau yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Iya, Ibu, saya ingin meningkatkan motivasi belajar siswa terhadap pembelajaran bahasa Inggris. Iya. Mereka itu terlihat kurang antusias, Bu, di kelas. Baik, jadi tujuan Ibu adalah mencari cara atau solusi terbaik untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris, begitu ya, Bu ya? Iya, betul. Saya berharap mereka lebih antusias dalam pembelajaran dan juga lebih terlibat aktif dalam pembelajaran seperti itu, Bu. Iya, baik. Eh, bisa Ibu jelaskan lebih detail
apa yang menyebabkan siswa Ibu tuh memiliki motivasi yang rendah gitu Bu dalam pembelajaran bahasa Inggris ini? Ya, saya melihat mereka merasa sulit memahami materi, Bu, terutama dalam speaking dan listening. Mungkin Ya, mereka itu kurang percaya diri dan juga pelajaran bahasa Inggris itu dianggap terlalu menantang buat mereka, begitu, Bu. oh, ya. Apa Ibu sudah melihat sebelumnya pola atau penyebab, mereka itu merasa kesusahan dalam listening atau tantangan yang Ibu berikan? Iya, mereka terlihat merasa apa ya, terlihat takut terhadap pembelajaran bahasa Inggris dikarenakan mereka tidak suka pada awalnya. Padahal, setelah mereka tahu dan, mengikuti berbagai metode yang saya berikan, mereka terlihat antusias gitu, Bu. Baik, bagaimana cara Ibu mengatasi hal tersebut, Bu? Iya, saya mencoba memberi mereka tugas yang lebih ringan, tapi sepertinya belum berhasil, Bu. Oh, Beberapa ya. siswa masih terlihat pasif dalam pembelajaran. Oke, baik, mari kita coba pikirkan ya, Bu, kira-kira apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar mereka terutama dalam bahasa Inggris ini? Adakah ide yang muncul dari Ibu untuk mendukung rasa percaya diri mereka, Bu? Saya berpikir, untuk lebih banyak menggunakan metode belajar kelompok ya, Bu, atau juga permainan edukatif agar mereka lebih bisa terlibat dalam pembelajaran. Mungkin juga saya juga, memberi banyak pujian gitu terhadap mereka, jadi bukan hanya fokus terhadap hasilnya, Ibu. Wah, iya, itu ide bagus, Bu. Eee, Mungkin Ibu juga bisa mencoba memberikan tantangan yang beragam ya, Bu, ya, yang dapat diselesaikan oleh mereka gitu dalam kelompoknya. Dan itu juga bisa memberikan rasa percaya diri yang lebih, dan menikmati, proses belajar yang Ibu sudah siapkan. Ya, saya rasa itu bisa dicoba, Bu. Saya juga akan fokus memberi umpan balik positif agar mereka merasa lebih dihargai, Bu. Iya. Baik, jadi rencana Ibu nih setelah Ibu tahu apa yang akan Ibu lakukan, rencana apa nih atau metode belajar apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Ya, langkah pertama yang saya akan persiapkan adalah, beberapa permainan yang relevan dengan materi pembelajaran. Selain itu, saya juga akan membentuk kelompok kecil dan mencoba lebih, memberikan apresiasi terhadap usaha mereka, begitu, Bu. Wah, bagus sekali Bu rencananya. Jadi, kapan nih Ibu akan memulai rencana ini, Bu? Insyaallah minggu depan, Bu, saya akan mencoba setelah mid-test di pertemuan pertama, Bu. Luar biasa. Saya yakin, apa yang akan Ibu lakukan ini akan berdampak positif, baik bagi pembelajaran, Ibu di kelas ataupun meningkatkan motivasi belajar dan kepercayaan diri anak didik Ibu ya. Iya. Lalu bagaimana Ibu akan mengevaluasi hasil dari pembelajaran yang Ibu lakukan? Saya akan mengamati bagaimana reaksi siswa saat belajar. Apakah mereka lebih terlibat atau juga saya akan meminta umpan balik, Bu, dari mereka dalam beberapa materi pembelajaran, seperti itu, Bu. Saya senang sekali mendengar Ibu memiliki rencana yang luar biasa dan kalau ada tantangan atau bagaimana cara Ibu menerapkannya itu memiliki kesulitan, bisalah kita, berbincang-bincang kembali ya, Bu, ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Saya Tunggu siap mencoba. kabar kabar terbarunya saya tunggu banget ya, Bu, ya. Iya, saya coba, Bu, strategi. Terima Iya, kasih. ini terakhir nih, Bu, bagaimana perasaan Ibu nih setelah ada percakapan kita kali ini, Bu? Alhamdulillah lega ya, Bu, setelah mendapat dukungan dari Ibu dan apa ya, rasa percaya diri saya lebih lebih muncul untuk memotivasi anak-anak belajar secara Wah. aktif, seperti itu, Bu.
Iya, semoga yang mendapatkan motivasi itu bukan hanya anak didik, tapi kita juga ya Bu ya. Iya, Ibu. Percakapan kita hari ini, terima kasih. Kita akhiri saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ibu mau? Udah. 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 Udah aja. Nah, lumayan lah, udah. Udah. Lembar refleksi jangan lupa diisi. Baca lembar refleksi. Lembar Apa udah diisi? refleksi, Bapak Ibu, mohon diisi. Baca. Ya. Tadi itu apa? Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching tadi jawabannya apa? Alhamdulillah mendapat pencerahan dan penguatan. Apa tuh? Yang ini kan refleksinya Bu, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan bukan? Kan di bawahnya ada tuh umpan balik Oh. dari Anda. Mendapatkan penguatan dan Bapak Ibu, yang sudah selesai bisa kembali ke main room. Iya Bapak. siapa? Ya udah, langsung ke main room aja. Iya Bu. Yuk. Iya. Assalamualaikum. Itu aja. Nanti kan. Tak aja. Ya balik deh tadi.